Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Satu isu ataupun persoalan yang saya bawa pada episode kali ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Banyak yang bertanyakan tentang hal ini. Bagaimana Alkitab menjawab soalan ini? Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami akan coba menjawab satu soalan mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Kami percaya Alkitab mempunyai jawaban untuk ini. Firman Tuhan senantiasa ada jawaban. Oleh itu Tuhan, kami mau pelajarinya dan bimbinglah kami Tuhan, bersama-samalah dengan kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Kau juga bersama-sama dengan para penonton di mana saja mereka berada saat ini. Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dosa yang tidak dapat diampuni. Satu soalan yang populer. Nah, Alkitab menuliskan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Ada Alkitab mention. Nah, mungkin hal yang paling menyedihkan di dalam dunia ini adalah ketika seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, di mana dia tidak lagi ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita baca mengenai dosa yang tidak dapat diampuni yang terdapat dalam kitab Matius 12 ayat 30 hingga 32. Ayat 31 mengatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita harus memilih antara berserah sepenuhnya kepada Tuhan ataupun melawan Dia. Orang Kristen yang setengah hati sebenarnya melawan Tuhan tanpa disadari. Jelas di sini yaitu penyerahan yang tidak sepenuhnya kepada Yesus. Untuk setiap aspek kehidupan kita ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Bahaya. Sekarang ayat 31-32. Sebab aku ini berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nampaknya Alkitab menyatakan dosa yang tidak dapat diampuni itu berkaitan dengan apa? Hujat menentang Roh Kudus. Sangat jelas bahwa ada sebuah garis di mana di dalam pengalaman Kristen kita ada batasnya. Jika kita melewati batas itu, berarti kita telah pergi terlalu jauh. Berarti kita telah melangkaui batasan daripada belas kasihan Tuhan dan juga penghakimannya dan juga penghukumannya. Ini bukanlah keputusan yang berubah-ubah ketika Tuhan mengatakan, baiklah, saya sudah cukup lama bersabar, saya sudah selesai. Tidak, bukan demikian saudara-saudari. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah sesuatu yang kita lakukan, di mana kita menempatkan diri kita jauh daripada jangkauan Tuhan. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Apakah itu pembunuhan? Tidak. Musa melakukannya. Apakah penyangkalan terhadap Kristus? Tidak. Petrus melakukannya. Jadi, apa dia? Nah, contoh yang saya sebutkan tadi itu bukan berarti kita boleh buat, kita boleh lakukan, atau kita pasti dapat keampunan ketika melakukannya, sedangkan kita tahu
dan melakukannya dengan penuh kesadaran. Nah, jangan buat pula. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Menyucikan dari mana? Dari segala kejahatan. Setiap dosa yang kita sedia untuk akui, Allah mau ampuni. Itu benar. Macam mana boleh ada dosa yang tidak diampuni? Wah, berarti dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan tidak mau bertobat. Karena jika kita mengaku, kita akan dapat diampuni. Kita melihat bahwa dari Matius 12 ayat yang ke-31, di mana Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah bukan jenis dosa, tetapi lebih kepada penolakan yang terus-menerus atas pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sehingga di akhirnya kita tidak dapat lagi merespon panggilan pimpinan Tuhan. Ini adalah pelanggaran terhadap Roh Kudus. Nah, kita perlu memahami apakah dosa melawan Roh Kudus itu. Nah, untuk memahaminya kita perlu memahami apa fungsi Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari keilahian. Dan ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan dalam semua kehidupan kita. Dan kita juga mempelajarinya. Ketiga-tiganya tidak dalam urutan tertentu, karena Roh Kudus bekerja dalam cara yang berbeza dalam kehidupan setiap orang. Ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama kita temukan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudari, roh apa ataupun apa yang Roh Kudus akan lakukan? Dia akan mengajar kita. Apa yang dia ajar? Kebenaran ataupun tradisi? Dia akan ajar kebenaran. Yang kedua, maafkan saya. Hal kedua yang Roh Kudus lakukan dalam setiap kehidupan kita, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang Roh Kudus lakukan? Dia akan menuntun atau memimpin kita kepada kebenaran, kepada Yesus, firman Tuhan, dan hukum. Karena 3 hal tersebut adalah kebenaran. Yang ketiga, hal ketiga yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, kita temukan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan juga ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan secara harfiah berarti meyakinkan. Terjemahan King James Version adalah reprove
ataupun convince, meyakinkan. Jadi Roh Kudus akan meyakinkan kita tentang dosa. Dalam cara yang bagaimana manusia seringkali mengabaikan ataupun melawan pekerjaan Roh Kudus. Kita boleh melukakan Roh Kudus, saudara-saudari. Kita akan membaca bahwa dari Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi, ingat, kita boleh mendukakan Roh Kudus. Dan perhatikan bahwa Roh Kuduslah yang akan memeteraikan kita sampai pada bila? Hari penyelamatan. Setiap kali kita berkata tidak kepada Tuhan, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Tetapi dari perbuatan kita pada hal kedua yang disebut melawan terhadap Roh Kudus, itu adalah penolakan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Ketika Stefanus mengatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menantang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Apa yang para pemimpin Yahudi lakukan waktu itu? Mereka menolak pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudari. Itulah hal kedua yang kita lakukan pada waktu kita melawan Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Anda lihat, kita lihat, Roh Kudus adalah Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang meyakinkan kita, dan Tuhan yang menyatukan kita bersama di dalam kebenaran. Ketika kita mengatakan tidak ataupun mengatakan tidak sekarang terhadap Roh Kudus, berarti kita juga sesungguhnya mengatakan tidak ataupun bukan sekarang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memaksa siapapun, karena pemaksaan adalah jalan terakhir setiap agama palsu. Tuhan bukan seperti itu. Setiap agama yang coba untuk memaksa orang untuk menerima pengajarannya adalah bukan agama yang benar. Tuhan menghormati kebebasan memilih kita. Dia melihat bahwa tindakan pendukaan dan penolakan kitalah yang sedikit demi sedikit mendorong Tuhan menjauhkan diri daripada kita. Mari kita ilustrasikan dengan cara yang lain. Ketika kamu bayangkan, ketika kamu menekan tombol snooze atau tunda pada alarm jam kamu, biasa kita buat. Apa yang terjadi kalau kita menekan butang tunda itu beberapa kali ataupun terus menerus? Anda akan tidur sepanjang alarm itu berbunyi. Bukan berarti alarm itu tidak berbunyi, tidak berdering, tetapi kita sudah biasa dengan alarm itu sehingga kita tidak lagi memperhatikan ataupun mendengar bunyi alarm itu. Itulah yang terjadi ketika seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Nanti, tidak, bukan sekarang. Mereka telah terbiasa mengabaikan suara Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi mendengar panggilan, tidak lagi mendengar panggilan Roh Kudus itu di dalam hati mereka ataupun hati kita. Jadi saudara-saudari, berhati-hati. Apabila kamu mendengar panggilan Roh Kudus ataupun apabila kamu mendengar bisikan Roh Kudus, jangan coba menolak. Jangan katakan tidak, ataupun jangan katakan Tuhan bukan sekarang. Karena sekali kita katakan seperti itu,
Ia akan menjadi satu tabiat untuk mengatakan tidak, tidak, tidak kepada panggilan Roh Kudus. Dan lama-kelamaan, ia akan menjadi kebiasaan untuk mengatakan tidak kepada Tuhan. Dan akhirnya, kita akan jauh daripada Tuhan. Jangan jadi seperti itu. Elakkan kehidupan kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mempunyai kesadaran ketika ini, kalau sekarang kita mendengar bisikan Roh Kudus sedang memanggil kita saat ini, katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu senantiasa berbisik terhadap kami. Itu yang mengajar kami sama ada kami pergi ke kiri ataupun pergi ke kanan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan alternatif bagi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Engkau mengirimkan yang mampu untuk membawa kami jalan kepadamu. Engkau membuat sesuatu perkara yang mustahil bagi kami. Tetapi melalui pimpinan Tuhan, ia tidak mustahil. Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kami. Kami tidak mau menolaknya Tuhan, kami mau menerima. Kami mau mengatakan amin untuk setiap panggilan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada setiap satu kami. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekiranya saudara-saudari ada pertanyaan, soalan yang mau kami jawab, kamu boleh melawat kami di hopetv.asia ataupun kamu boleh pergi ke laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara dan kirimkan soalan ataupun pertanyaan Anda. Jangan lupa, kita akan bertemu sekali lagi dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati.